Suprijadi atau Supriyadi adalah seorang tokoh militer Indonesia sekaligus pahlawan nasional Indonesia, yang menjadi penggerak dan pemimpin pemberontakan milisi peta atau pemberontakan bersenjata terbesar Indonesia melawan Jepang di kota Blitar, Jawa Timur. Supriyadi lahir pada tanggal 13 April tahun 1923 di pemukiman Trenggalek, tepatnya di pantai selatan Jawa Timur. Dia adalah anak sulung dalam keluarga bangsawan, baik ayahnya Darmadi dan ibunya Rahayu memiliki gelar bangsawan Jawa yaitu Raden. Pada saat kelahiran putra sulungnya, Raden Darmadi menduduki jabatan di pemerintahan Kabupaten Blitar, yang saat itu termasuk wilayah Trenggalek. Ketika genap berusia 2 tahun, ibunya meninggal, kemudian pada tahun 1926, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Susili, yang menjadi ibu dari 11 adik laki-lakinya. Satu-satunya saudara kandung adalah Wiono yang lahir setahun sebelum kematian ibunya. Supriyadi memiliki nama kecil Priyambodo. Sejak kecil dia terbiasa mendengar cerita kepahlawanan para wayang dan sikap hidup kesatria dari kakeknya yang memainkan peran penting dalam pengasuhannya. Kisah-kisah itu membekas pada jiwa dan kepribadiannya. Supriyadi menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Belanda, ELS Professor Lagere School, dan melanjutkannya ke Mulo, Nierwitgebreit Lager Onderwijs. Setelah lulus dari Mulo, dia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pamong Praja, Osvia Opleiding School for Inlandse Ambetenaren, di Magelang, yang melatih pegawai junior untuk administrasi kolonial. Pendidikannya yang terakhir terputus pada Februari tahun 1942 dikarenakan invasi Jepang ke Indonesia, tetapi pada tahun berikutnya, Supriyadi dapat menyelesaikan pendidikan menengahnya, setelah dilatih di kursus yang diselenggarakan oleh administrasi pendudukan di Tangerang. Supriyadi pada awalnya cukup setia kepada Jepang dan berharap bahwa invasi mereka mengganggu pemerintahan kolonial Belanda serta akan menciptakan kondisi untuk pembangunan negara yang lebih makmur di masa mendatang, terutama untuk penentuan nasib politiknya. Sentimen seperti itu secara aktif dipupuk dengan propaganda Jepang. Saat masih belajar kursus di Tangerang, ia mengikuti kelas pelatihan militer yang diadakan oleh militer Jepang. Setelah menyelesaikan kursus itu pada bulan Oktober tahun 1943, ia secara sukarela bergabung dengan Barisan Peta atau Pembela Tanah Air, milisi militer yang dibentuk oleh penguasa di kalangan pribumi Indonesia. Di Sekolah Perwira Peta di Tangerang ia menerima pangkat Komandan Peleton Peta. Ada kenangan para instruktur Jepang tentang Supriyadi yang menganggapnya sebagai seorang kadet yang sangat cakap dan seorang pemuda yang cerdik dan cerdas. Pada awal tahun 1944, ia dikirim untuk mengabdi di kota Blitar, Jawa Timur. Pada saat itu, ayahnya, Raden Darmadi, memegang salah satu jabatan penting di pemerintahan kabupaten di Blitar. Di Batalion Peta Blitar, Supriyadi diangkat menjadi komandan peleton, yang baraknya terletak di dekat pinggiran selatan kota, untuk melindungi para Romusha pekerja paksa Indonesia yang dieksploitasi oleh pemerintahan pendudukan Jepang dalam pembangunan benteng, jalan, dan berbagai fasilitas infrastruktur lainnya. Untuk tujuan ini, peleton batalion terus-menerus dipindahkan ke berbagai daerah di Jawa Timur. Di Tulungagung, Jawa Timur, peleton Supriyadi sering dikirim. Karena situasi paling tragis terjadi dalam pembangunan struktur hidrolik, kondisi kerja dan kehidupan Romusha yang sangat sulit menyebabkan kematian yang tinggi di antara mereka. Saat menyaksikan nasib rekan senegaranya yang demikian, Supriyadi segera merubah sikap setianya terhadap Jepang. Selain dari penderitaan Romusha, perubahan radikal dalam pandangannya juga disebabkan oleh banyaknya kasus pemaksaan gadis-gadis Jawa untuk menjadi Ianfu, yaitu pelacur di tempat-tempat hiburan tentara Jepang, serta perlakuan menghina yang dialami oleh para pejuang peta oleh militer Jepang. Sikap orang Jepang terhadap karyawan Indonesia sangat keras dan sombong. Menurut penuturan sang ayah, keadaannya yang kurus kering dan tertekan sangat membekas bagi Supriyadi. Akibatnya pada pertengahan tahun 1944, perwira muda itu menjadi penentang keras pemerintah Jepang dan mulai menetaskan gagasan pemberontakan bersenjata melawan penjajah. Pada bulan September tahun 1944, Supriyadi mengungkapkan rencananya kepada beberapa rekan perwira, yang dengan antusias mendukungnya. Setelah itu, para konspirator mulai mengadakan pertemuan rahasia. Lama-kelamaan lingkaran mereka meluas. Dalam beberapa bulan, mereka berhasil memenangkan sebagian besar perwira dan bintara serta sebagian lumayan besar dari tamtama batalion. Terlepas dari kenyataan bahwa perwira berpangkat lebih tinggi termasuk di antara para konspirator, Supriyadi mempertahankan peran sebagai pemimpin informal dan ideologis perlawanan. Menurut rekan-rekannya, ia menikmati otoritas tinggi di antara mereka, walaupun sifatnya yang lembut, sederhana dan tidak banyak bicara. Pada awal 1945, Supriyadi bersama beberapa rekannya berbagi rencana pemberontakan dengan Soekarno, pemimpin Gerakan Pembebasan Nasional Indonesia, yang pada waktu itu berada di Blitar. Soekarno secara berkala mengunjungi orang tuanya yang tinggal di kota ini. Soekarno mengambil sikap ragu-ragu tentang gagasannya,
dikarenakan pemberontakan yang dipersiapkannya tidak tepat waktu dan tak mampu memobilisasi kekuatan yang cukup. Salah satu rekan Suprijadi setuju dengan pendapat Soekarno tentang kemungkinan kekalahan pemberontakan. Perwira peta itu meminta dia terlebih dahulu untuk melawan pemberontak, mengingat bahwa sesaat sebelum ini Soekarno berhasil mendapatkan kepemimpinan pemerintah pendudukan untuk menghapus hukuman mati sosialis Indonesia Amir Syarifuddin, bakal calon Perdana Menteri negara, yang ditangkap oleh Jepang karena kegiatan subversif. Namun Soekarno mengingatkan para perwira bahwa tidak seperti Syarifuddin yang seorang warga sipil jika ditangkap mereka akan menghadapi vonis pengadilan militer yang tidak dapat ia pengaruhi. Namun demikian, semua argumen ini tak membuat Suprijadi membatalkan rencananya untuk memberontak. Saat meninggalkan Wisma Soekarno, Suprijadi terus meyakinkan Soekarno bahwa dia tidak ragu tentang kemenangan pemberontakan. Suprijadi berharap dapat menghubungi bagian lain dari peta yang ditempatkan di Jawa Timur untuk membujuk mereka supaya bertindak secara bersamaan. Dalam hal ini, ia menaruh harapan khusus pada latihan gabungan 10 batalion peta di provinsi itu, yang direncanakan oleh Komando Jepang pada tanggal 5 Februari. Namun hanya beberapa jam sebelum waktu yang diharapkan, latihan ini dibatalkan. Alasannya menurut sejarawan Indonesia adalah ketidakpuasan yang ditunjukkan oleh unit-unit milisi sehubungan dengan beberapa insiden. Dengan demikian, diketahui bahwa suasana hati batalion peta dipengaruhi secara negatif oleh penemuan mayat pekerja Romusha di lokasi latihan, yang diduga mati karena kelaparan serta kematian seorang tamtama peta dalam keadaan yang tak jelas. Pada saat yang sama pada awal Februari tahun 1945, Suprijadi mulai mendapat kesan bahwa Jepang mulai menebak-nebak rencana pemberontakan. Kesan itu menjadi kepercayaan pasti setelah salah satu instruktur Jepang langsung menuduhnya memiliki niat berontak. Selain itu, para konspirator mengetahui kedatangan pasukan Kempeitai atau polisi militer Jepang tambahan dari Semarang di Blitar yang mereka artikan sebagai persiapan penyerangan. Semua keadaan ini memaksa Suprijadi untuk membuat pilihan segera memulai pemberontakan dengan kekuatan 1 batalion saja. Pada tanggal 9 Februari Suprijadi mengunjungi penceramah muslim terkenal Ahmad Kasan Bendo di Blitar yang sering bergaul dengannya dan bahkan ia sebut bapak spiritualnya, untuk meminta restu atas pemberontakan. Kasan Bendo juga menganggap gagasan pemberontakan itu terlalu dini dan dengan gigih berusaha mendesak muridnya untuk menahan diri dan menunda aksi bersenjata selama beberapa bulan. Namun pada akhirnya, penceramah itu diduga mengizinkan Suprijadi untuk menunjukkan kemampuan bersenjatanya. Pada tanggal 13 Februari dalam pertemuan para konspirator terakhir yang dihadiri oleh 25 perwira dan bintara batalion, diputuskan untuk memulai pertunjukan pada pagi hari berikutnya. Rencana yang dikembangkan menyerukan penghapusan semua personel militer Jepang yang bertugas di Blitar, serta pembebasan semua tahanan Indonesia yang ditahan di penjara kota. Setelah itu, para pemberontak harus meninggalkan kota untuk melancarkan operasi partisan di pedesaan sekitarnya dan mengumpulkan penduduk di sekitarnya untuk melawan Jepang. Pada saat yang sama, atas desakan Suprijadi, kekerasan apapun terhadap personel batalion peta yang menolak berpartisipasi dalam pemberontakan, serta terhadap orang Indonesia manapun dinyatakan tak dapat diterima. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1945 adalah yang terbesar dari semua pemberontakan anti-Jepang oleh peta yang terjadi di Indonesia pada tahap akhir Perang Dunia II. Sebagian besar batalion Blitar mengambil bagian di dalamnya yaitu setidaknya 360 orang. Jam setengah 4 pagi para pemberontak mengibarkan bendera merah putih di atas barak dan mulai menyita semua senjata dan amunisi yang ada di lokasi unit. Sebelum meninggalkan unit, mereka menembakkan mortir dan senapan mesin ke gedung markas Kempeitai yang terletak di sekitar barak, serta Hotel Sakura, yang menampung sebagian besar perwira dan pejabat sipil Jepang yang berada di Blitar pada waktu itu. Namun setelah penembakan, ternyata kedua bangunan itu kosong, sehingga akhirnya dipastikan bahwa Jepang telah mengetahui persiapan pemberontakan sebelumnya. Setelah itu, para pemberontak yang terbagi menjadi 4 kelompok, mulai bergerak keluar kota ke berbagai arah. Suprijadi tidak memimpin salah satu kelompok, tetapi bertanggung jawab juga untuk mengkoordinasikan tindakan di antara 2 dari 4 kelompok itu yang masing-masing maju ke arah utara dan timur. Salah satu kelompok masuk ke gedung penjara kota di sepanjang jalan dan membebaskan semua tahanan di sana sekitar 285 orang, yang sebagian besar dihukum berdasarkan pasal pidana. Tak ada bentrokan di kota, tetapi para pemberontak membunuh beberapa orang tentara Jepang yang mereka temui di pagi hari di berbagai bagian kota serta beberapa orang Indonesia yang mereka tuduh menjadi mata-mata Jepang. Maka dengan demikian larangan Suprijadi atas kekerasan terhadap rekan senegaranya dilanggar oleh beberapa rekannya. Pada sore hari tanggal 14 Februari pada saat pasukan utama pemberontak telah meninggalkan Blitar, pasukan Jepang dan unit peta, yang dikerahkan untuk menekan pemberontakan, sudah mendekati kota dari beberapa arah. Di antara pasukan peta yang dimobilisasi Komando Jepang, ada juga personel batalion Blitar yang menolak untuk berpartisipasi dalam pemberontakan.
Dalam upaya untuk menghindari kerugian militer dan untuk menstabilkan situasi sesegera mungkin, komando Jepang lebih suka melakukan negosiasi dengan kelompok pemberontak masing-masing. Selama 2 hari berikutnya, sebagian besar dari mereka dibujuk untuk kembali ke barak. Beberapa orang milisi melawan dan terbunuh. Kelompok yang dipimpin oleh Komandan Peleton Muradi, salah satu rekan utama Supriyadi, yang meninggalkan kota ke arah barat laut dan bercokol di lereng Gunung Kelut semula menghindari negosiasi. Pada saat yang sama, pasukan Muradi juga hengkang dari bentrokan. Fakta bahwa sebagian besar pasukan yang menentang mereka bukanlah orang Jepang, tetapi pejuang peta yang memiliki efek sangat negatif pada moral para pemberontak. Mereka yakin akan kurangnya dukungan dari rekan-rekan mereka di milisi, sesuai dengan pesan Supriyadi, sebagian besarnya tidak menganggapnya mungkin untuk bertarung dengan rekan senegaranya. Akibatnya, Muradi akhirnya setuju untuk melakukan negosiasi dengan Kolonel Katagiri, yang memerintahkan operasi untuk menekan pemberontakan. Setelah Kolonel Katagiri setuju dengan tuntutan Muradi untuk pengampunan semua peserta pemberontakan dan membiarkan mereka kembali ke barak tanpa pengawalan dengan senjata di tangan mereka, kelompok terakhir Batalion Peta Blitar meninggalkan posisi mereka. Diketahui bahwa sebelum pindah ke barak, beberapa pejuang yang tidak setuju untuk menyerah kepada Jepang, dengan izin Muradi memisahkan diri dari pasukan dan bersembunyi di hutan. Persyaratan menyerah dipenuhi oleh Katagiri sendiri, tetapi pada hari yang sama persyaratan itu diingkari oleh Komando Angkatan Darat ke-16 Jepang, yang wilayah pendudukannya meliputi Pulau Jawa. Akibatnya, para pejuang pasukan Muradi seperti sebagian besar peserta pemberontakan lainnya ditangkap dan diinterogasi secara intensif selama beberapa minggu. Setelah itu, menurut berbagai sumber, dari 68 hingga 78 pemberontak dipindahkan ke Jakarta. Pada 14–16 April tahun 1945, mereka dihadapkan ke pengadilan militer tingkat tertinggi. 55 orang dinyatakan bersalah atas kejahatan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, 8 diantaranya dijatuhi hukuman mati. 2 dari mereka yang dihukum kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup, sementara 6 lainnya ditembak di wilayah lapangan terbang militer di kawasan Ancol pinggiran Jakarta pada tanggal 16 Mei tahun 1946, serta 47 sisanya dijatuhi hukuman penjara mulai dari beberapa bulan hingga seumur hidup. Pemberontakan Supriyadi, meskipun durasinya singkat dan keberhasilannya sedikit dari sudut pandang militer, memiliki dampak psikologis yang cukup signifikan baik pada personel peta di bagian lain negara itu maupun pada Jepang. Setelah peristiwa itu, kepercayaan administrasi pendudukan pada milisi pribumi dirusak secara signifikan sehingga rencana penggunaannya dalam permusuhan disesuaikan secara signifikan dan staf perwiranya menjalani pembersihan yang serius. Batalion Peta Blitar dibubarkan dan prajuritnya yang tak dihukum akan dipindahkan ke unit lain. Kebanyakan dari mereka mengikuti pelatihan ulang yang dipimpin oleh Soeharto, yang kelak menjadi Presiden kedua Indonesia dan pada waktu itu menjabat sebagai perwira senior dalam formasi peta di Jawa Timur. Supriyadi sendiri menghilang pada siang hari tanggal 14 Februari tahun 1945. Menurut kesaksian beberapa pasukan pemberontakan Blitar, ia terakhir kali terlihat dalam keadaan hidup di lereng selatan Gunung Kelut di antara pasukan Muradi. Tidak ada bukti kematiannya atau penangkapannya oleh Jepang serta bukti yang dapat diandalkan tentang keberhasilannya keluar dari pengepungan Jepang. Diketahui secara pasti Supriyadi tak muncul dalam daftar terdakwa dalam sidang pengadilan militer Jepang di Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno yang menjabat sebagai presiden mulai membentuk otoritas dan lembaga dasar negara baru. Pada tanggal 19 Agustus komposisi pemerintahan pertama Republik diumumkan. Dalam kabinet itu Supriyadi diberi jabatan Menteri Keamanan Nasional. Pada tanggal 5 Oktober setelah pembentukan Angkatan Bersenjata Reguler di Indonesia, yang pada awalnya disebut TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, ia juga diangkat menjadi Panglima Tertinggi TKR. Para peneliti sepakat bahwa alasan pengangkatan perwira yang begitu muda pada jabatan yang begitu tinggi karena ia merupakan kenalan pribadi Soekarno selama tinggal di Blitar pada awal 1945. Diusulkan pula bahwa dengan penunjukan ini, Presiden Indonesia ingin memaksa Supriyadi yang hilang untuk tampil di khalayak umum. Namun ini tak terjadi, Supriyadi tidak pernah muncul dan tak menduduki posisi menteri dan panglima. Akibatnya setelah beberapa minggu absen, jabatan menteri secara resmi dinyatakan kosong. Jabatan itu sendiri diubah namanya dari Menteri Keamanan Rakyat menjadi Menteri Pertahanan. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, Muhammad Suliwadikusumo diangkat sebagai Kepala Sementara Departemen Militer dan pada tanggal 14 November Amir Syarifuddin diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Sedangkan Ketua Staf Umum Angkatan Darat, Urip Sumoharjo menjadi Panglima Sementara Tentara Keamanan Rakyat sejak hari pertama ketidakhadiran Supriyadi. Pada tanggal 12 November Sudirman resmi ditunjuk untuk posisi ini.
Meskipun Supriyadi tak hadir untuk menduduki jabatan-jabatan militer senior dan hanya bersifat formal untuk waktu yang singkat, ia terdaftar sebagai Kepala Departemen Pertahanan pertama dan sebagai Panglima tertinggi pertama Angkatan Bersenjata Indonesia dalam sumber-sumber resmi Indonesia. Baik pada masa kepresidenan Soekarno dan sesudahnya, citra Supriyadi secara aktif menjadi pahlawan oleh propaganda Indonesia. Dalam historiografi resmi Indonesia, pemberontakan Peta Blitar ditampilkan sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam konteks perjuangan kemerdekaan nasional. Jalan di Kota Blitar yang tempat letaknya gedung-gedung bekas barak batalion pemberontakan dinamai Jalan Supriyadi. Ayahnya, Raden Darmadi, setelah kemerdekaan Indonesia diangkat sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Blitar, memegang posisi ini 2 kali, pada tahun 1945 sampai tahun 1947 dan pada tahun 1950 sampai tahun 1956. Setahun setelah pemberontakan, pada bulan Juli tahun 1946, sebuah monumen berupa prasasti batu kecil diresmikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Sudirman, di dekat bangunan Barak Peta, tempat para pemberontak mengibarkan bendera Indonesia. Pada tanggal 14 Februari tahun 1998, dalam sebuah upacara resmi yang didedikasikan untuk peringatan pemberontakan Blitar berikutnya, sebuah monumen berupa patung tinggi Supriyadi di atas alas diresmikan di depan bekas barak. Dan pada tahun 2007 sampai tahun 2008, monumen ini mengalami pemugaran serta diperluasnya secara signifikan di kedua sisi Supriyadi. 6 rekannya yang dieksekusi oleh Jepang ditambahkan ke tumpuan. Dalam bentuk baru, komposisi patung dibuka kembali pada upacara resmi yang didedikasikan untuk peringatan peristiwa tanggal 14 Februari tahun 1945. Di berbagai buku sejarah menyebutkan, Supriyadi tidak ikut diadili dan diduga sudah lebih dahulu dihabisi Jepang. Sampai kini, keberadaan makamnya tak diketahui. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1975, melalui SK Presiden RI nomor 063 TK 1975, Supriyadi diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia.